prihatin dengan kondisi negara kita sekarang karena dalam satu sisi kita mengklaim bahwa kita semakin maju, semakin demokratis, semakin dipandang tinggi, tapi di dalam negara kita sendiri kita menjatuhkan satu sama lain, meremehkan satu sama lain, bahkan menyakiti satu sama lain secara mental dan fisik hanya karena perbedaan agama atau kepercayaan. Dan itu jauh dari nilai-nilai kita sebagai negara. Coba Pancasila, pertama apa? Ketuhanan yang Maha Esa, artinya bukan hanya satu agama yang benar, yang lain salah. Artinya kita harus memiliki kepercayaan terhadap Tuhan, tapi walaupun begitu kita menghargai satu sama lain, walaupun mungkin kepercayaan kita, agama kita berbeda. Karena Bung Karno pernah mengatakan, tidak ada ketuhanan yang Maha Esa jika tidak ada kemanusiaan. Kalau kita sesama manusia tidak bisa menghargai dan mencintai satu sama lain dan merespek cara berpikir satu sama lain, bagaimana kita bisa mengklaim bahwa kita adalah makhluk yang mencintai Tuhan? Ya. Dan lagi-lagi mungkin aku salah satu manusia beruntung di dunia karena dalam keluargaku sendiri aku melihat bahwa perbedaan kepercayaan atau agama bukanlah suatu hal yang akan menghambat perkembangan kita sebagai manusia. Mama aku 4 bersaudara. Ayahnya dulu adalah Jenderal Angkatan Udara, ibunya ibu rumah tangga. Ayah mamaku Katolik, ibu mamaku Islam. 4 bersaudara, 2 Islam, 2 Katolik. Tapi mereka saling menghargai dan itulah Indonesia sebenarnya. And that's our country's identity. Kita harusnya saling menghargai satu sama lain. Di saat dimana banyak korupsi terjadi di negara kita, banyak kekerasan terjadi, banyak ketidakadilan terjadi, kenapa yang kita pikirkan malah perbedaan di antara kita? Cara kita untuk maju adalah belajar dari perbedaan satu sama lain, bekerja sama agar kita bisa maju bersama-sama. Dengan adanya konflik dalam negara kita nggak akan bisa sepenuhnya maju dan dihargai oleh bangsa-bangsa lain. Dan keresahan terbesar aku saat membuat pidato itu adalah karena aku sangat kecewa dengan banyaknya orang-orang yang berkuasa, yang memiliki kekuatan, mau itu secara sosial atau finansial, mengatasnamakan Tuhan dan menggunakan agama untuk kepentingan mereka pribadi. Dan ini sebuah masalah besar ya, dan makanya aku mengaitkan pidato aku dengan suatu pepatah yang dikatakan seorang filsafat, René Descartes. Dan ini membuat segalanya semakin jelas. Nggak hanya René Descartes yang melakukan ini, tapi baru seminggu yang lalu aku membaca buku Leviathan oleh John Locke. Jadi ini dua-duanya adalah philosophers yang sangat besar ya, yang mengatakan manusia itu terbatas. Tuhan adalah sesuatu yang tidak terbatas, infinite. Bagaimana kita sebagai makhluk yang terbatas bisa mengerti sesuatu di luar kapasitas kita? Jadi jangan mengatasnamakan Tuhan untuk kepentingan pribadi. Kita tidak bisa berekspektasi bahwa Tuhan itu adalah sebuah sosok atau entitas yang memarah atau akan bereaksi seperti manusia jika ada kesalahan yang terjadi. God is not human. God bukanlah manusia. Jadi jangan memanusiakan Tuhan dan jangan menggunakan Tuhan atau agama untuk kepentingan pribadi. Dan itulah yang harus diingatkan kepada masyarakat. Ini kalau ibu bilang ini bukan gereja, berarti ibu nggak sah ibadah di sini. Nggak masalah. Yang tahu sah atau tidaknya ibadah seseorang, ya umat tertentu, itu hanya dia dengan Tuhannya. Sama seperti kita. Yang menentukan sah atau tidaknya kita beribadah, sholat sekalipun gitu ya, itu cuma Allah, Pak. Cuma Tuhan kita. Jadi sebaiknya kita jangan sotoy soal sah atau enggaknya. Bayangin kalau misalnya posisinya itu dibalik. Islam jadi minoritas, kita nih minoritas, dan tinggal di tempat mereka yang mayoritas Kristen, misalnya. Ingat, kita banyak loh ibadah yang dilakukan di rumah. Perempuan kalau sholat gak wajib ke masjid, bisa di rumah. Orang sakit, orang tua yang sudah jompo, janda-janda yang sedang dalam masa idah, tahlilan, syukuran, akikahan, maulid Nabi, baca Quran juga di rumah.
Kalau kita dilarang sama mereka ibadah di rumah, gimana? Enak gak rasanya? Jelas enggak enak kan? Kalau mereka tidak ada maksud lain selain hanya ibadah, kenapa kita harus ganggu? Toh kalaupun kita diganggu juga kita nggak mau kan? Ayo generasi milenial, Gen Z dan yang lainnya, yuk kita berhentikan sikap intoleransi tersebut. Ya, berhenti di kita aja. Tumbuhkan toleransi. Lakum dinukum waliyadin. Beribadah itu bisa di mana saja gitu. Begitu juga dengan umat muslim gitu kan, beribadah itu tidak harus di masjid ya, bisa di rumah atau di mana saja gitu. Mungkin begitu juga dengan umat Nasrani ya gitu. Tapi di PT ini gue lihat gitu, ada seorang ibu muslim yang memimpin ibadah atau upacara di sebuah gereja untuk umat Nasrani. Kalau nggak salah gue baca dari komen-komennya, katanya ibu ini ibu wali kota ya katanya. Ini yang mau gue tanyain, emang boleh gitu ya seorang ibu yang muslim atau beragama Islam memimpin upacara atau ibadah untuk umat Nasrani gitu? Gue tahu gitu ya, toleransi itu penting bagi sesama umat beragama. Cuman terus terang kalau pemandangan seperti ini gue baru lihat gitu. Kalau saling menghargai dalam beragama itu gue tahu gitu. Tapi emang boleh gitu ya? Yang mau gue tanyain, emang boleh gitu seorang umat muslim memimpin upacara atau ibadah bagi umat Nasrani? Coba tolong dijawab ya, gue serius cuma pengen tahu aja untuk nambah-nambah pengetahuan gue, oke? Coba buka ajaran gereja manapun, orang yang ikut tahun baru sah nggak dia masuk Kristen? Coba buka, kita buka sekarang. Kalau antum ketemu kita bayar 1 M, saya bayar. Nggak ada. Terus kenapa itu dari saya masih remaja itu masih berkembang terus? Betapa dosanya banyak sekali. Dan anehnya ustadz-ustadz awam ketika khutbah akhir-akhir Desember itu menggunakan tulisan-tulisan hoax itu, dikhutbahkan tanpa disadari si ustadz telah mengkafirkan semua orang yang merayakan tahun baru, menyebut 3 agama. Ini contoh ingin benar tapi caranya. Kalau sampean mengatakan selamat Natal itu haram, ya sampean harus kuat untuk tidak pergi ke mall di bulan Desember, karena di bulan Desember semuanya diskon karena hari raya Natal. Ayo, jadi gak apa-apa, yang istiqomah. Kalau sudah mengatakan selamat Natal itu haram, jangan pakai kalender Masehi. Liburnya jangan hari Minggu, liburlah hari Jumat. Begitu istiqomah dong, konsisten. Kiai Hasyim Asy'ari dulu waktu melawan Belanda, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai Belanda, maka dia sama dengan Belanda. Kiai Hasyim disuruh bayar pajak pakai duit gulden, gak mau itu duit Belanda. Kalau mau pajak ngambil beras, ambil di belakang rumah banyak. Mau ngambil pajak sapi, saya punya sapi. Tapi kalau saya bayar pajak pakai gulden, berarti saya sama dengan Belanda, mengakui gulden sebagai duit. Itu Belanda pakai jas, kiai nggak mau pakai jas. Belanda pakai celana, kiai pakai sarung. Belandanya pakai sarung, kiai pakai sendal kayu. Akhirnya sana pakai sepatu, kita pakai sendal kayu. Belanda ikut pakai sendal kayu, kita ganti sendal kayu, pentolnya satu loh. Gitu dong kalau ngelawan, serius yang istiqomah. Jangan kayak sekarang Amerika kemana-mana pakai Rubicon. Amerika mana dia, tapi kamu kemana-mana pakai Rubicon, produksi Amerika. Loh gitu. Wong kita makan aja, saya minum air kelapa ini bisa dibuka karena pakai golok. Goloknya dari pir mobil buatan Jepang, ini sedotannya buatan Cina, ini kelengkengnya Thailand, ini le mineral perusahaan Eropa, tisu bikinan Cina, anggure teko Hong Kong. Ayo, mic-nya ini buatan Jepang, syutingnya buatan Jepang. Makanya kalau pengen yang murni ada sekarang apa? Kalau hujan mangapo,
Saya berpesan khusus terhadap teman-teman yang beragama Islam untuk tidak saling menjudge, menghakimi orang-orang yang bukan agama Islam. Begitu juga kami berpesan terhadap orang-orang yang bukan beragama Islam untuk mengambil sikap dan pandangan yang positif tentang hal yang terjadi. Berita hari ini sangat mudah tersebar, berita hari ini sangat mudah menjadi viral. Maka kita pun yang menerimanya harus benar-benar memeriksa atas segala sesuatu atau apapun yang datang terhadap diri kita. Dan kami sebagai umat Islam, jika hal itu, pelarangan tersebut memang terjadi hanya dikarenakan sesuatu yang mungkin merasa terganggu atau apapun itu, maka kami pun sebagai umat Islam kurang menerima atas saudara Islam kami yang melakukan hal seperti itu. Sangat menyedihkan ya, bisa kita lihat tadi bagaimana saudara-saudara kita yang sedang merayakan Natal didatengin orang sekompi. Yang saya sangat kecewa adalah aparat hukum semua turun tangan, kayak gembong teroris yang sedang disidak. Lalu ada seorang bapak bilang, ibu kan beribadah bukan di gereja, berarti ibu tidak sah katanya. Kalau mau merayakan Natal harus di gereja. Halo pak, waktu saya Islam dulu, saya sholat idnya di lapangan loh pak. Lapangan jalanan umum pak. Bahkan ditutup jalan-jalan. Apa kabarnya lupa ya pak? Itu bukan rumah ibadah loh pak, ya, lapangan ya. Bahkan setiap tahunnya sholat id 2 kali, Idul Fitri dan Idul Adha, dilakukan lebih banyak di lapangan. Kenapa? Karena ngebludek semua kaum mau sholat, ya kan? Dan itu bukan rumah ibadah. Apa bedanya dengan kami orang-orang Kristen yang melakukan ibadah di hari raya bukan di gereja? Karena mungkin satu, tidak cukup tempatnya. 2, memang tidak ada tempat ibadah. Beberapa pejabat-pejabat daerah bahkan melarang Natal. Miris sekali. Terus kalau misalnya kami orang-orang Kristen melaksanakan Natal di satu tempat yang memang gak ada gereja, Anda bisa bilang buka gereja. Lah tempat Anda aja, kepala pemerintahan di sana, seorang lurah aja tidak menyiapkan tempat untuk beribadah beberapa orang Kristen di sana. Terus sekarang Anda balikin lagi suruh beribadah di gereja. Gereja yang mana? Untuk buka gereja aja sulit. Saya sangat sedih dan miris setiap tahunnya harus seperti ini. Kenapa sih? Jujur aja, takut. Takut pak, kebenaran itu akan terungkap. Biasanya kalau orang ketakutan karena orang bersalah pak. Ya, perlu bapak-bapak ibu ketahui, saya menjadi Kristen, saya ini Islam tok-tok loh pak. Saya ini Islam tok-tok, dan sampai saat ini KTP saya masih Islam. Tapi kalau orang bilang saya murtad, kalian yang bilang saya murtad. Tapi saya tidak bilang saya murtad. Kenapa? Karena saya justru mengenal Tuhan yang benar. Saya mengenal Yesus. Bapak harus tahu, bapak ibu harus tahu ya, saudara-saudaraku. Yesus itu datang ke dunia bukan untuk satu agama. Agama tidak menyelamatkan. Karena yang menyelamatkan satu sosok, Tuhan dalam nama Yesus. Selamat Natal buat semua saudara-saudaraku. Selamat Natal buat bumi pertiwi Indonesia, dan selamat Natal buat semua kaum manusia di bumi ini. Karena Tuhan turun ke bumi untuk menjemput kita ke keabadian. Haleluya. Amin. Merry Christmas from the United Arab Emirates. Is this working? Yeah, Merry Christmas to everyone. Today is Christmas Day, a day celebrated by hundreds of millions of Christians around the world. Now personally, I don't celebrate Christmas, and the United Arab Emirates, my home, is a Muslim country. So today, I want to find out what it's like for them to celebrate Christmas